Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali belajar React.js-nya. Nah, sekarang di part 2 untuk membuat fungsi login dan logout di React.js. Jadi sebelumnya kita udah bikin seperti ini ya. Jadi kalau dia login, kemudian dimasukin password, dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Ya, ketika logout, dia akan kembali ke halaman login. Nah, sekarang teman-teman di APBJS-nya kita tidak akan langsung meredirect sebuah halaman ketika dia belum login ya. Jadi saya akan hapus dari sini ya, dari set. Jadi nanti kita akan membuat sebuah halaman-halaman tertentu yang memang diproteksi ketika si user telah melakukan login. Jadi kita akan pasang sebuah return data bahwa si SO titiketnya true atau false gitu ya. Jadi kalau ISO titiketnya adalah true, maka dia dianggap login, dan ketika false maka dia akan diarahkan atau redirect ke halaman login gitu ya. Oke, biar lebih enak ini kita rubah saja, jadi login ininya adalah dashboard ya. Dan kita akan membuat sebuah file baru ya, public.jsx gitu ya. Dia rfc. Di sini saya pakai Jumbotron saja ya, sini. Jumbotronnya untuk si halaman publiknya. Sekarang kita copy aja biar cepat sini. Nah, sini ya. Jadi hello world-nya saya rubah dengan nama adalah home ya. Oke, nah sekarang kalau di menu home ini saya rubah namanya jadi hello, nama set bisa sama aja ya. Jadi yang udah public, kemudian saya bikin lagi sebuah nama halaman misalnya transaksi. Jadi pura-puranya ini halaman hanya biasa diakses oleh user yang telah login ya. Sama ya. Saya copy aja dari sini. Oke, seperti ini. Lalu saya juga menggunakan Jumbotron juga. Cuma bedanya di sini display name-nya home-nya saya ganti jadi transaksi. Oke, kita udah punya dua buah komponen baru menggunakan React Hook. Jadi kita tinggal tambahkan lagi di sini di bawah dashboard. Oke. Kalau yang pertama adalah public, bukan ya, seperti ini saja. Lalu di sini adalah transaksi ya. Jadi kita akan memanggil transaksi komponen. Nah, sekarang yang home-nya saya pindahkan yang paling atas. Oke. Transaksi is not defined. Nah, jadi transaksi. Oke, save. Nah, sekarang udah punya menu baru yaitu dashboard, transaksi dan register. Sekarang kita cek di menu login komponen ya. Jadi kalau setelah berhasil login dengan memasukkan email dan password nih di if successnya true, maka di bawah dispatch kita tambahkan itu redirect ke halaman dashboard. Jadi kita pakai props history.push dashboard ya. Nah, jangan lupa di sini di login komponennya kita pasang props-nya karena kita menggunakan props history ya. Oke, sekarang kita coba ini ya, login. Nah, dia akan mengulang halaman login ketika dashboard berhasil dan transaksi, dia akan mengarahkan ke halaman transaksi. Oke, ya. Nah, sekarang ketika dia ke halaman home seperti ini menunya adalah di sini kita pasangkan sebuah menu login ya. Jadi di menu komponen ya. Oke, ini saya hapus ya, jangan ada nafling ya di sini. Nah, ini juga saya hapus dari sini ya. Saya hapus. Saya berikan logout saja seperti ini ya. Kita cek seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi nanti logout ini hanya muncul ketika dia sudah login. Makanya kita buat sebuah if else ya. If jika si state.is out authenticated ya, dia akan nge-return menu yang kalau dia
tidak login. Nah, ini hanya untuk menu yang telah login ya. Nah, ini tanda seru berarti belum ya, belum login. Nah, saya copy aja ya dari sini. Saya copy, saya paste di sini. Bedanya ini buttonnya saya hapus ya, saya hapus. Kita coba cek dulu. Di sini ada menu logout ya. Jadi kalau di atas ini adalah menunya bukan logout tapi login ya. Login. Kita coba login ya, pakai email yang sudah ada di database 1, 2, 3. Nah, dia muncul logout ya. Tapi kalau belum login dia akan login ya. Ini kita akan tambahkan link ya, pakai navlink ya. Jadi navlink yang di React Stripe kita hapus, kemudian kita tambahkan navlink yang punyanya si Recruiter DOM. Navlink punyanya Recruiter DOM ya, seperti ini. Tuh. Path-nya adalah login. Oke. Nah, kita cut X seperti ini. Oke, kita coba. Udah login seperti ini. Tapi kalau kita jalankan dashboard ataupun transaksi, kita masih bisa mengaksesnya ya. Sedangkan si home tadi sama transaksi tersebut adalah menu-menu yang hanya boleh diakses oleh login. Kita coba loginnya, udah berhasil ya. Oke, kita coba password 1, 2, 3. Dia berhasil. Nah, sekarang kita bedakan menu-menunya ya. Oke, jadi ketika dia belum login, dia hanya memunculkan menu login. Tetapi kalau kita telah login, kita akan tambahkan menu-menu di sini. Ya. Oke, copy sini aja ya. Saya copy di sini. Jadi menu home ya atau dashboard ya. Dan saya tambahnya adalah satu lagi adalah menu transaksi. Jadi di sini ada transaksi ya seperti ini. Kita coba cek ketika belum login dia tidak ada menunya, tapi kalau login dia muncul menu home dan transaksi ya, home dan transaksi gitu ya. Nah, tapi ini ketika kita belum login pun ternyata kita masih bisa mengakses halaman dashboard ataupun transaksi gitu kan. Jadi kita belum mengautentifikasinya. Oke, di sini biar bagus ya, saya pakai class name navlink. Nah, kemudian sama di sini juga kelasnya saya berikan nama navlink ya, coba ya. Oke, kita login. Saya pakai 3. Nih bagus ya, udah ada warnanya udah putih. Oke, sekarang kita yang logoutnya juga sama ya, saya pakai navlink juga, navlink yang sini. Oke, logoutnya, tapi ini tuh-nya saya hapus ya, seperti ini ya. Lalu kita coba login ya, kita error. Berarti ini adalah masalah di navlinknya. Navlinknya masih dianggap bentrok ya, jadi kita nggak boleh pakai navlink di dalam button. Oke, kita coba colornya jadi sukses saja ya, sukses ya seperti ini. Jadi ketika kita login 1, 2, 3, nah dia buttonnya adalah hijau ya, logout. Sip. Oke, sekarang kita akan memproteksi halaman transaksi. Nah, ini kan masih bisa diakses nih. Kita akan proteksi halaman transaksi. Dia itu harus ngecek bahwa dia itu telah login ya, transaksi sama home. Kita coba yang home dulu ya. Yang ini kita
Kita pakai conditional juga. State dot is authenticated ya. Kalau dia belum melakukan login atau is authenticated adalah false, nah, kita akan melakukan redirect ya. Jadi dia akan ke redirect. Oke, kita coba cari redirect. Komponen react. Cari redirect dari si komponen react. Kita pakai. Coba ada enggak? Redirect. Nah, mungkin kita pakai ini aja ya. Oke. Return redirect. Sini. Oke, kita pakai ini aja. Ya, jadi redirectnya kemana? Kalau dia belum login, maka dia redirectnya ke halaman login. Directnya kita import ya. Oke. Ya, kita import directnya. Jadi kalau dia belum it authenticated, maka dia akan diredirect ke halaman login ya. Akan lagi. Return ya. Kita balikan ke halaman login ya. Tapi kalau dia udah login, maka dia akan bisa mengakses halaman hello. Sama juga berarti di halaman transaksi ya, karena halaman transaksi ini kan kita proteksi. Jadi kita copy saja, taruh sini ya, berarti dia sini. Oke, nah sekarang redirectnya kita copy dan konteksnya juga kita copy seperti ini. Lalu state-nya juga kita copy di sini. Oke. Use contact di sini ya, kita panggil use contact-nya sama ya, di sini juga sama ya. Dimana nih app.js redirect-nya kita nggak pakai ya, seperti ini. Oke, save. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita ke React.js kita ya. Kita mulai dari halaman public ya. Oh, sebentar, React.js nih public. Sebentar, kita udah belum public.js. Oke. Public. Ya. Kita tambahkan menu public sebagai default port 3000-nya ya. Jadi awalnya adalah seperti ini ya. Kita home, kemudian kita coba akses dashboard misalnya, dashboard. Ya nggak bisa ya, karena halaman dashboard terproteksi, jadi di balik halaman login kita pakai transaksi juga terproteksi ke halaman login. Tapi kalau kita udah login seperti ini ya, login. Nah, lalu kita masukkan email dan passwordnya, kita login. Nah, sekarang dia muncul dua menu baru ya, ada menu home dan transaksi gitu ya. Jadi dia udah muncul. Nah, ada menu logout ya. Ketika kita logout, nah, si menu home dan transaksinya maka hilang ya. Jadi kita hanya bermain di ngecek sebuah halaman tersebut telah terautentikasi atau belum gitu ya. Jadi kita udah cek seperti ini transaksi, home-nya kita cek dulu nih state-nya adalah autentikasi apa enggak gitu ya. Oke teman-teman, begitu cara menggunakan login part 2 aja ya. Jadi kira-kira sudah berhasil kita membedakan sebuah router-router mana yang harus kita akses setelah login atau boleh diakses secara publik tanpa menggunakan login. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di part 3. Jadi part 3 nanti kita akan bahas bisa mengakses sebuah API yang memiliki JWT token ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.